Makanya Paulus mengingatkan, Paulus menceritakan pengalaman hidupnya. Dia tulis di dalam surat, aku bersyukur kepada Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Kita bersyukur, kita berterima kasih karena setiap kita masih boleh datang ke rumah Tuhan. Untuk kita mau sama-sama merayakan kebaikan Tuhan. Kita mau bersorak karena Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Amin saudara. Sebelumnya mari setiap kita untuk berdoa dahulu. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, untuk cuaca yang terbaik Tuhan beri bagi setiap kami, sehingga kami boleh datang ke rumah Tuhan. Kami rindu Tuhan, bukan hanya sekedar beribadah, tapi kami mau mengalami lawatan kuasa yang dari Tuhan. Kami mau memuji meninggikan nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau bersepakat bersama-sama Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami menyembah Raja di atas segala Raja, sebab hanya Engkau yang layak disembah ditinggikan Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus telah hadir di setiap tengah-tengah kami. Dan segala kuasa yang bukan dari Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satu kuasa pun Tuhan yang mengganggu atau yang mencuri kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Kami siap Tuhan untuk bersorak meninggikan nama-Mu. Kami persiapkan Tuhan, kami membawa korban syukur yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami berdoa dan bersyukur sama-sama kita katakan, amin. Mari setiap kita mau menyembah Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan. Haleluya, kami datang Tuhan untuk meninggikan Engkau. Katakan sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu. Sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Tuhan. Sebab bagimu segala pujian, bagimu segala kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya.
menebus setiap kami. Darah-Mu menyucikan, melayakkan setiap kami untuk datang dalam hadirat-Mu. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Come on church, angkat suaramu jemaat Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Kau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan, tiada Allah yang lain, tiada Tuhan yang lain. Kau besar, Kau ajaib, Kau perkasa. Kami menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Yesus. Itu kerinduan setiap kami. Haleluya, Hosana bagi-Mu. Katakan ku tinggikan Engkau, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Kau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, Kau yang ditinggikan. Lebih dalam kami menyembah Tuhan. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya, Kau besar, Kau ajaib. Lebih dalam kami mau menyembah-Mu Tuhan.
lebih dalam. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mau bersorak-sorai untuk segala kebaikan, kebesaran, kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Sebab kita percaya ada kuasa dalam pujian, amin. Ada kuasa di dalam hadirat Tuhan, amin. Amin. Setiap kita siap untuk menerima lawatan kuasa dari Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik selama ibadah ini untuk Tuhan. Tuhanku menarai
Yesus ajaib, amin. Ya, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Ya, kita mau lebih mengekspresikan lagi dalam memuji Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Jemaat Tuhan boleh katakan Yesus ajaib. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Masih tetap kuat untuk bangkit berdiri? Amin. Kita mau mempersiapkan lebih lagi hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tuntun Tuhan tangan kami untuk kami berjalan di dalam
melebihi semua yang pernah kupikirkan. Itu semua pemberian-Mu.
ada sebagaimana kami ada sekarang Tuhan, itu bukan karena hebat kami, itu bukan karena luar biasanya kami, tapi itu semua karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu yang melimpah atas hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk segala hal yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Ajar setiap kami untuk kami lebih lagi mengerti, untuk kami lebih lagi peka Tuhan dengan maksud Tuhan dalam hidup kami. Firman-Mu yang akan hamba-Mu tabur pagi hari ini, membantu setiap kami Tuhan, mengajari setiap kami untuk kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu, untuk kami terus Tuhan mengejar keserupaan Kristus dalam hidup kami. Sehingga orang-orang di luar boleh melihat ada Yesus, ada Kristus dalam hidup kami. Dan hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau mendengar, kami mau dibajak Tuhan oleh firman-Mu. Kami siap Tuhan dan melakukan firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyatakan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga benih firman-Mu Tuhan tidak tertabur sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita dong. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ada sukacita, amin. Berapa banyak di antara kita bersukacita pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangan. Bilang kanan kirimu seperti biasa, saya senang lihat kamu ada di sini, bukan di tempat yang lain. Oke. Siap belajar? Yang siap belajar katakan antusias. Saudara antusias? Mau belajar hari ini? Saya berharap saudara hari ini akan dapat banyak hal. Mudah-mudahan bisa selesai, kalau tidak mungkin saya akan lanjutkan minggu depan. Hari ini kita masih bahas tentang unselfish love, kasih akan semua orang. Tapi saya dapat lihat dari terjemahan Inggris jauh lebih baik ya. Nah kita akan lihat bersama-sama. Nah judul khotbah saya adalah belajar mengasihi dengan mengenali perbedaan. Ada kalanya kita sulit mengasihi orang karena kita lihat orang itu beda dari kita. Betul nggak? Itu orang kok beda sih? Kadang kita lihat orang lain itu suka berpikir aneh, bertingkah laku nyeleneh dan hidup sengeneh. Jadi kita sulit mengasihi. Tapi kita akan belajar, ternyata Tuhan menciptakan kita itu berbeda satu dengan yang lainnya. Ya kan? Bahkan telapak tangan saudara kiri dan kanan, sidik jarinya bisa beda. Anak kembar sekalipun karakternya beda. Orang tua sama, dikasih makan yang sama, tinggal di rumah yang sama. Tapi karakter anak-anaknya bisa beda. Betul nggak Bapak Ibu Saudara yang punya anak lebih dari satu? Ya kan, anak saya cuma satu, jadinya ya itu aja. Jadi nggak bisa ngebandingin dengan anak yang lain gitu kan. Tapi kalau saudara punya anak 1, 2, 3, 4, 5 mungkin bisa membedakan, oh anak ini berbeda karakter. Ya, nah kita lihat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, kita sudah belajar. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Coba kita lihat terjemahan dalam bahasa Inggris, next slide. Dalam terjemahan King James Version, and to guidelines, brotherly kindness. Kasih persaudaraan itu Philadelphia bahasa Yunaninya. Pernah dengar kata filosofi? Pernah dengar gak kata filosofi? Philo itu dari kata phileo, artinya cinta, ya, kasih. Ya, filosofi itu, sofia itu hikmat. Cinta akan hikmat. Jadi kalau saudara ingin berhikmat, menurut orang Yunani harus belajar filosofi gitu kan. Nah, and to brotherly kindness itu charity. Di dalam terjemahan King James Version itu charity. Kita mungkin sering dengar kata charity, amal gitu ya. Charity menggunakan kata agape. Nah ini kualitas kasih yang sempurna Bapak Ibu Saudara. Waktu itu Tuhan pernah bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan bertanya kepada Petrus menggunakan, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Tapi Petrus jawabnya adalah, aku mengasihi Tuhan dengan kasih phileo. Padahal Tuhan minta standarnya adalah agape. Tuhan tanya lagi untuk kedua kalinya. Kali ini Tuhan turunkan menjadi kasih phileo, apakah engkau phileo kepada aku?
Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita perlu mengerti bahwa kasih di dalam Yunani itu ada 4. Ada agape, filio, storge, dan eros. Yang paling rendah itu eros. Karena menurut survei, kalau menikah hanya dengan kasih eros itu cuma bertahan 2 tahun. Jadi kalau lihat artis-artis yang pernikahannya kurang dari 2 tahun itu mungkin kasih eros doang tuh. Ya kan, berantem dikit, cerai, berantem dikit, cerai. Gitu kan. Nah, dalam terjemahan New English Translation, to godliness, ya dari kesalehan, brotherly affection, ada affection. Kasih persaudaraan itu kepada unselfish love. Jadi kasih agape adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Yang ngerti katakan amin. Kasih agape adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Nah, kasih ini harus kita pancarkan kepada orang-orang juga yang belum kenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Latihannya sebelum kita mengasihi orang di luar gereja, di luar iman kita perlu mengasihi agape di lingkungan gereja kita. Saya pernah katakan, tidak perlu terlalu terang ini ya. Kalau saudara tidak bisa mengasihi orang-orang percaya dengan kasih agape, saudara juga akan mengalami kesulitan mengasihi orang-orang di luar gereja lokal, di luar iman Kristen kita dengan kasih agape. Karena kasih agape adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih agape adalah kasih tanpa syarat. Aku mengasihi kamu sekalipun kamu mungkin tidak mengembalikan kasihmu kepadaku. Saudaraku dikasih Tuhan, ya kasih agape itu kasih yang terpancar, kasih yang mengalir dari Allah. Kita bisa punya kasih agape karena kita sudah percaya kepada Tuhan. Dan kasih agape adalah kasih dari Allah. Alkitab mengatakan Allah adalah kasih, God is love. Kalau kita mengatakan God is love, Allah adalah kasih. Kasih yang dimaksud adalah agape. Kita bisa mengasihi orang yang berbeda dengan kita karena kita punya kasih agape dalam hidup kita. Nah Tuhan mau bukan hanya level kita dikasih Philadelphia, kasih persaudaraan. Tapi Tuhan mau kita naik satu level lagi di atasnya. Yaitu supaya kita punya kasih agape. Kasih seperti Allah mengasihi kita. Kasih seperti Kristus mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita perlu mengasihi, kita harus mengasihi. Nah, kita akan belajar hari ini bicara tentang perbedaan-perbedaan yang mungkin kita hadapi. Ya, ketika ketemu orang mungkin di dalam lingkungan gereja atau di luar gereja sekalipun, ini menjadi prinsip-prinsip sederhana yang bisa kita terapkan. Setiap kita tentunya punya karakter yang berbeda-beda, betul nggak? Sama-sama katakan punya karakter. Ternyata anjing aja punya karakter. Ya kan, punya karakter. Makanya ada psikolog anjing, Bapak Ibu Saudara. Ada, karena anjing juga punya karakter. Nah, itu yang terkadang membuat kita sulit mengasihi, karena melihat perbedaan. Ya, melihat perbedaan. Tapi kalau kasih agape, kita mengatakan kasih itu menutupi pelanggaran, kasih itu menutupi perbedaan Bapak Ibu Saudara. Bahkan perbedaan itu nanti menjadi kekuatan. Nah, kita lihat next slide. Karakter tentunya dibentuk ya. Karakter itu dibentuk melalui pola asuh. Sama-sama katakan pola asuh. Pola asuh orang tua membentuk karakter kita, betul nggak? Makanya penting Bapak Ibu Saudara yang sudah punya anak, saudara perlu pola asuh yang benar. Perlu pola asuh yang tepat. Sekalipun saudara pakai neni, pakai suster, tapi pastikan saudara sebagai orang tua juga turut handle anakmu sendiri. Saya lihat beberapa artis luar negeri gitu ya. Chris Hemsworth salah satu contohnya yang memerankan film Thor, tahu ya. Dia punya anak 3 tapi dia ngurus anak sendiri. Saya bilang keren. Itu keren tuh, punya anak 3 tapi ngurus anak sendiri, gak pakai pembantu. Kalau sekarang kan gak boleh pakai istilah pembantu ya, asisten rumah tangga gitu ya. Ya kan? Pola asuh, tradisi, budaya asal, budaya Batak. Orang Batak sama orang Jawa beda gak? Beda. Itu membentuk karakter. Orang Jawa itu kalem, ya kan? Orang Jawa itu slow, ya kan? Alon-alon asal kelakon, kan kayak gitu kan? Motonya mereka kan begitu, ya kan? Kalau orang Batak kan kadang straightforward, kalau ngomong tuh lugas, tegas gitu kan? Kenapa? Karena memang budayanya. Karena mungkin latar belakang daerahnya juga seperti itu. Karakter kita juga dibentuk melalui pergaulan. Lingkungan pergaulan kita akan membentuk karakter kita, saudara. Dengan siapa engkau bergaul, ya itu akan membuat kita karakter kita dibentuk.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saudara yang punya anak-anak yang masih remaja, yang sudah mulai bergaul, yang sudah mulai keluar dari rumah, pastikan pergaulan mereka pergaulan yang baik. Karena firman Tuhan katakan ya, pergaulan yang sesat itu apa? Bukan merusakkan kebiasaan yang baik. Terjemahan aslinya, pergaulan yang buruk menghancurkan karakter yang baik. Itu terjemahan yang tepat. Pergaulan yang buruk menghancurkan karakter yang baik. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara punya di rumah anak saudara baik-baik saja, tapi keluar dari rumah kok dia menjadi orang yang liar gitu kan. Karena pergaulan. Yang kedua, yang berikutnya melalui pergumulan hidup. Orang mengalami pergumulan juga dibentuk karakternya. Saya percaya pergumulan hidup melalui kesulitan, sakit, penyakit, tantangan, masalah dalam hidup kita itu akan membentuk karakter kita. Juga melalui kerohanian. Kita baca firman, kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita, itu akan membentuk karakter kita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengasihi orang lain yang tentunya beda dengan kita. Next slide. Beda apa? Mungkin beda suku, beda ras, asal usul, bahasa, logat, dialek di Indonesia itu banyak banget. Ya kan? Ada ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu bahasa dan dialeknya. Bahasa Jawa aja macam-macam. Betul ya? Bahasa Batak juga beda-beda ternyata. Saya pikir satu bahasa Batak, Batak internasional gitu loh. Untuk wilayah Sumatera tuh satu Batak tuh bahasa Batak semua sama. Ternyata beda juga. Ada logatnya, ada kata-katanya mungkin beda juga. Gitu kan, betul ya? Nah, ternyata luar biasa. Ya, perbedaan ini merupakan kekayaan. Yang ngerti katakan amin. Ya, berbeda itu bukan harusnya membuat kita bukan jadi aneh, tapi berbeda itu menjadi kaya. Saya percaya gereja ini, Papi pernah katakan gereja ini ada 13 suku kurang lebih ya. 13 suku bangsa. Dan saya percaya gereja ini kaya dengan suku bangsa. Yang ngerti katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara, kita belajar. Saya belajar bertemu dengan ada orang Nias di sini, ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang Chinese, ada orang Manado, Papua dan lain sebagainya. Kita belajar. Ada beda latar belakang, status sosial, karakter karunia, beda pandangan hidup. Itu juga menentukan karakter kita. Ya kan? Orang Jawa beda dengan orang Batak. Orang Batak beda dengan orang Sunda. Gitu kan? Nah, makanya kita perlu mengenali perbedaan. Nah, menurut, next slide. Kemarin ini saya ikutan seminar tentang effective leadership through character. Karakter kita harusnya makin lama makin kuat, bukan kumat. Halo? Karakter saudara dan saya harusnya makin lama makin kuat, bukan kumat. Coba lihat karakter suamimu makin kuat atau makin kumat. Karakter istrimu makin kuat atau makin kumat. Makin kumat. Karakter kita harusnya makin lama, harusnya makin better, bukan monster. Coba lihat pasanganmu makin better atau seperti monster Bapak Ibu Saudara. Karakter kita harusnya makin lama, makin saya tambahin nih. Karakter kita harusnya makin lama, makin membuat kita mudah dikasihi, bukan makin mudah dibenci. Harusnya kita jadi orang Kristen, orang percaya dimanapun kita ditempatkan, menjadi orang yang mudah dicintai, menjadi orang yang mudah dikasihi, bukan dibenci karena karakter. Ya, next slide. Karakter dibangun melalui dua hal, pastikan saudara. Saudara punya keduanya. Melalui etos itu kerja keras, disiplin. Nah di TWF kita bahas disiplin ya. Pencapaian, kerja keras, tanggung jawab. Kemudian yang kedua melalui etika. Sabar, jujur, peduli, murah hati, sopan. Gak boleh salah satu hilang. Ada orang yang mungkin etosnya bagus, kerja keras, disiplin, tapi gak jujur, gak sabaran, mudah marah, gak sopan. Ada lagi orang yang punya etikanya bagus, setia, jujur gitu ya. Tapi kerja asal-asalan, kerja lelet gitu ya. Kan gak enak juga, ya kan? Ada kalimat begini, kalau kita ngelihat orang gak punya etos, kepengennya bawaannya pengen jotos. Bener gak Bapak Ibu Saudara? Ini orang kok kerjanya lelet banget sih, ini orang kok gak disiplin sih, pengennya jotos. Ada orang yang punya kerja keras, wah dia etosnya bagus banget, achievement,
Selalu mencapai target, tapi nggak jujur, ternyata nggak setia. Nah ini, jadi baik etos maupun etika itu akan membentuk karakter kita. Pertanyaannya adalah, saudara punya keduanya atau cuma punya salah satu? Halo? Saudara punya keduanya atau cuma punya salah satu? Ya. Next slide lagi. Menurut Coach Fernando, ya, etos membuat kita dapat diandalkan. Achievement orientation. Tetapi etika membuat kita dapat dipercaya. Amin. Saudara mau jadi orang Kristen yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Amin. Saudara harus punya apa? Etos dan etika. Sekali lagi, etos membuat kita dapat diandalkan. Kalau etika membuat kita dapat dipercaya. Saudara mau punya keduanya? Punya etos juga punya etika. Ya, mending gak punya apa-apa namun punya kejujuran. Daripada punya apa-apa namun gak punya kejujuran. Apa yang kamu punya bisa hilang Bapak Ibu Saudara. Orang jujur plus kerja keras akan sukses dan diberkati Tuhan. Berapa ya di antara kita mau diberkati Tuhan? Saudara mau diberkati Tuhan? Harus punya apa? Etos dan etika. Dua hal ini membentuk kita. Coba kita cek-recek ya, mana yang perlu kita tingkatkan. Wah mungkin kita kurang etos. Kerjanya santai, ke kantor sengene gitu ya. Kadang telat. Apalagi orang tipe kuning nih kalau datang, halo sorry ya gue telat ya. Udah biasa aja gitu, gak merasa bersalah gitu kan. Selalu banyak alasan. Nah kita akan lihat. Karakter itu harus dilatih Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan dilatih. Sebelum jadi karakter itu semuanya bermula dari kebiasaan. Betul gak? Kebiasaan yang diulang-ulang jadi karakter. Karakter itu harus dilatih, kadang letih, bahkan terkadang tertatih-tatih, bahkan sampai harus merintih. Yeah. Saya ulangi lagi, karakter itu harus dilatih, kadang letih, bahkan terkadang tertatih-tatih dan sampai harus merintih. Betul gak? Karakter itu harus dilatih, sama-sama katakan dilatih. Semua dari kebiasaan, betul gak? Kita belajarnya di TYA belajar tentang disiplin. Menurut Oxford Dictionary, disiplin itu artinya practice of training people to obey the rules. Praktek untuk melatih orang untuk taat pada aturan. Saudara nggak bisa berharap anak saudara bangun pagi langsung berdoa baca firman. Kalau saudara jadi orang tua nggak pernah kasih teladan dan melatih anak saudara. Saudara jangan berharap anak saudara setiap kali mau makan dia akan berdoa. Kalau kita nggak pernah melatih anak kita, betul nggak? Kita perlu melatih dari kebiasaan jadi karakter. Saya mau cerita sedikit, anak saya dia sudah mulai jadi karakter nih. Mau makan harus berdoa. Ya kan, mau tidur harus berdoa. Dia bilang, karena dia tidur tuh kadang suka bilang, Mami aku suka bad dream, kita doa dulu. Jadi ada satu pokok doa yang didoain, dihindarkan dari bad dream, supaya sweet dream. Gitu, selalu doanya begitu. Jadi kalau misalnya saya doain dia lupa kata bad dreamnya, papi ulang lagi doanya. Papi ulang lagi doanya. Tadi gak kesebut tuh yang bad dream supaya jadi sweet dream, dia bilang gitu. Jadi karakter, jadi tiap kali mau makan harus berdoa. Itu gak otomatis, sama-sama katakan tidak otomatis. Saya mau katakan saudara, karakter itu tidak otomatis. Semua dimulai dari latihan. Ada istilah practice makes perfect. Betul ya? Saya percaya baik saya, Daud dan pemain musik yang lain, kita gak otomatis lahir langsung jago main musik. Saya berharap, saya kan pemusik, saya berharap anak saya Rafael lahir langsung pegang gitar, langsung main musik. Gak juga, perlu praktis. Sama dengan karakter, Bapak Ibu Saudara. Kita orang berdosa untuk punya karakter Kristus perlu latihan. Betul ya? Ada kalanya kita gagal, latih lagi, gagal, latih lagi, terus latih. Dari karakter menjadi culture. Sama-sama katakan culture. Culture itu apa sih? Jadi budaya. Wah udah terbiasa, dari karakter jadi culture.
Dari culture jadi the way of life, jalan hidup. Nah, kita akan lihat bagaimana kita merespon orang lain, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain yang berbeda dengan diri kita. Apa yang harus kita pahami? Yang pertama, ini dia. Setiap manusia diciptakan apa? Setiap manusia diciptakan apa? Unik, sama-sama katakan unik. Tuhan menciptakan kita apa? Unik, walaupun terkadang kita lihat orang antik. Betul nggak? Tapi Tuhan menciptakan kita apa? Unik, sama-sama katakan unik. Unik itu artinya apa? Tidak ada duanya di muka bumi ini. Betul nggak? Unik, spesial, khusus, designed by His hand. Didesain, dicreated, diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Kita itu Bapak Ibu Saudara unik. Unik. Saya pernah pegang gitar Gibson teman saya yang harganya 40 juta. 40 juta kok bisa mahal? Ternyata gitar itu cuma ada sekian puluh unit di seluruh dunia. Dia beli gitar itu waktu ulang tahun Gibson yang kesekian gitu loh. Dia beli, harganya 40 juta. Ternyata gitar itu tidak ada satupun partnya dibuat pakai mesin, semua pakai tangan. Wow, gila saya bilang. Kenapa jadi mahal? Karena didesain, dirancang, diciptakan menggunakan tangan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita di-create, kita didesain, diciptakan oleh tangan Allah sendiri. Bahkan kita mengatakan Allah menghembuskan nafas hidup. Amin. Roh, ruah ke dalam manusia. Kita punya roh. Itu yang membedakan kita sangat beda dengan binatang. Kita punya roh. Coba kita lihat ayatnya. Kejadian pasal 1, 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita dikatakan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, ruah, roh, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, ya, dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah, dikatakan ayat 27, sama-sama kita baca yuk, 2-3. Maka Allah menciptakan manusia itu apa? Menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia apa? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Menurut gambarnya, selem, bayangannya, desainnya, patronnya. Jadi Tuhan sudah punya rancangannya, ada blueprintnya tentang kita. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, makanya kita unik, kita begitu berharga. Tadi saya katakan, Tuhan pada hakikatnya menciptakan kita begitu unik. Walaupun kita kadang melihat orang lain itu begitu antik. Kok dia antik banget ya? Ya. Nah, unik itu artinya khusus. Menarik, tidak ada duanya. Kita adalah orang berharga. Makanya kita perlu mengenal perbedaan. Supaya apa? Kita bisa mengasihi orang itu. Amin. Bagaimana caranya kita bisa mengasihi kalau kita nggak kenal perbedaan? Yang Tuhan mau adalah berbeda untuk dikenali dan dikasihi, bukan untuk dijauhi atau dimusuhi. Nah, kita akan belajar kenali 4 warna karakter manusia. Kelihatan ya? Ada warna apa aja saudara? Ada merah. Merah ini orangnya aktif, orientasi pada tugas. Kuning orientasinya pada people oriented, aktif. Ungu itu orientasi pada tugas tapi dia cenderung pasif. Sedangkan hijau orientasi pada people tapi cenderung pasif. Nah, kita akan lihat gambarannya kurang lebih seperti ini. Merah memiliki karakter yang tegas. Tegas, sama-sama katakan tegas. 4 huruf dari kata tegas apa? Hah? Tegas, S-nya dihilangin jadi apa? Tega. Orang merah itu kadang tega. Memang begitu karakternya. Dan saya bersyukur menurut penelitian yang merah itu di populasi seluruh dunia cuma 3%. Kira-kira menurut saudara populasi paling banyak yang mana? Merah, kuning, ungu atau hijau?
Yang paling banyak. Kira-kira yang paling banyak. Hah? Yang paling banyak hijau, 69%. Itu menandakan bahwa dunia itu sebenarnya cinta damai. Iya kan? Merah itu tegas, kadang terkesan tega dan garang. Si tegas yang cenderung tega. Kuning memiliki karakter yang fun, girang, walaupun sedang meriang katanya. Rame banget, pemecah suasana. Pernah kalau ketemu orang, ikut seminar, kita nggak kenal tiba-tiba, itu pasti kuning. Apa kabar? Padahal, kenalan dong dari mana nih? Itu kuning, itu pasti kuning. Orangnya fun, pemecah suasana. Ya, orang yang fun, pemecah suasana kadang terkesan suka gegabah. Saya kasih julukan, si asik yang kadang terlalu berisik. Asik orangnya, tapi kadang berisik gitu loh. Itu kuning. Ya, kemudian ungu memiliki karakter yang detail, pendiam, teratur, rapi. Ngelipat baju harus rapi, naruh buku harus tersusun, tertata rapi. Si teliti yang kadang terlalu berhati-hati. Si ungu ini prinsipnya adalah nanti bagaimana? Beda sama kuning. Gimana nanti? Iya, ungu detail. Ya, makanya orang-orang ungu biasanya cocok jadi akuntan. Accounting, cocok. Bikin administrasi dia rapi banget. Beda sama kuning, berantakan. Berantakan banget. Ya, ini contoh ya. Kalau misalnya si kuning sama si ungu ini salah contoh ya. Misalnya jadi seorang audit atau seorang akuntan. Selisih nih, kalau ungu dia akan cari sampai ketemu selisihnya di mana ya, bonnya dia urutin. Oh, ketemu nih, puji Tuhan, haleluya. Kalau kuning, kalau selisih, aduh selisih ya. Ya udahlah, gua anggap neracanya oke. Saya punya teman mungkin dia kuning. Ceritanya waktu itu kita kuliah, saya kuliah teknik industri, saya pikir teknik industri untuk menghindari akuntansi. Ternyata teknik industri ketemu akuntansi. Ujian akuntansi, ujian tentang bikin neraca dan ternyata selisih. Selisihnya kurang lebih 50.000 sekian lah. Apa yang dilakukan oleh teman saya? Ini mungkin orang kuning, tapi saya nggak tahu ya. Mungkin dia orang kuning. Yang dilakukan oleh teman saya, ambil selembar 50.000, jepret di lembar jawaban. Masalah kelar. Itu mungkin orang kuning dia. Tapi ungu dia akan cari, saudara. Nah, hijau memiliki karakter yang damai. Motonya Belanda masih jauh, santai aja bro. Alon-alon asal kelakon, lambat tapi selamat. Orangnya tabah, namun kadang terkesan pasif. Hijau itu saya kasih julukan si damai yang terlalu santai serasa hidup di pantai. Iya kan? Hijau itu orangnya damai, gak suka konflik. Ya silakan kamu aja. Abraham ada kemungkinan besar dia hijau. Dia gak mau konflik sama Lot. Dia bilang sama Lot apa? Silakan pilih, kamu mau pilih yang mana? Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Dia gak mau konflik. Itu dia, itu yang dilakukan oleh Abraham. Jadi kita penting mengenali diri kita. Karakter saya tuh yang mana ya? Nanti akan lebih detail lagi. Merah, yang tegas, kalau ngomong belak-belakan, to the point, merah itu gak bisa pura-pura. Kalau marah-marah. Saya lihat di satu tayangan YouTube tentang perusahaan-perusahaan, tahun ini, bahkan tahun depan, dipastikan semua karyawan harus sudah bekerja di kantor. Gak boleh lagi yang ada yang namanya work from home. Saya baca pemilik atau CEO dari Tesla yang kemarin ini baru beli Twitter, siapa namanya? Si Mr. Elon itu. Si Mr. Elon itu tahu ya Elon Musk ya? Seorang orang terkaya nomor 1 di dunia sekarang. Dia bilang gini, saya menginginkan semua karyawan harus bekerja penuh di kantor. Tidak ada lagi yang work from home. Kalau ada yang tidak setuju atau tidak datang ke kantor, saya anggap dia sudah resign. Kemungkinan besar dia orang merah. Tapi beda sama CEO-nya Apple, Tim Cook. Dia bilang gini, saya berharap karyawan bisa mulai bekerja di kantor minimal 1 minggu 3 kali. Dia mulai ada toleransi tuh. Beda nggak
sama si Elon tadi? Beda. Ada toleransi. Karakter kita di mana? Apakah kita orang yang tegas? Apakah kita orang yang rame, fun? Makanya orang yang jadi MC kebanyakan orang kuning. Suka ngomong, suka ngoceh. Ya, ungu itu orang yang detail. Hijau itu, nah tapi jeleknya gini, kuning itu kan gegabah. Kadang kalanya kalau misalnya contoh nih ya, mau berangkat hari ini, misalnya ke luar kota naik pesawat. Si kuning kira-kira pack bajunya kapan? Ini condong kuningnya banyak banget nih. Last minute betul. Makanya tak heran orang kuning itu suka ketinggalan. Ketinggalan kunci lah, ketinggalan baju lah, ketinggalan celana dalam lah. Tapi beda sama ungu. Ungu mau pergi hari ini, dia siapin mungkin 3 hari sebelumnya. Dia udah siapin pack ya. Nah kita perlu lihat diri kita seperti apa. Next slide. Jika dikaitkan dengan pekerjaan kita, apapun karaktermu, mau merah, mau kuning, mau ungu, mau hijau, dalam bekerja harusnya kita enjoy, easy, fruitful. Karena saya percaya orang yang menikmati pekerjaannya, segala sesuatu menjadi mudah, betul nggak? Enjoy, easy, fruitful. Betul nggak? Apapun yang kita lakukan, kalau kita enjoy pasti akan easy. Kalau easy pasti akan fruitful. Apa yang kita kerjakan akan diberkati Tuhan. Amin. Nah kita lihat, next slide. Ada 2 respon. Kalau kita lihat perbedaan, orang lain itu beda dengan kita. Misalnya dia merah, saya kuning. Misalnya dia ungu, saya hijau. Atau misalnya dia kuning, saya merah. Apa yang kita lakukan? Respons positifnya adalah mulai menerima perbedaan. Kasih agape itu menerima apa adanya. Menerima perbedaan. Kemudian bukan cukup menerima, tapi mengenali perbedaan. Setelah mengenali perbedaan, kita belajar menghargai perbedaan. Firman Tuhan katakan kita harus saling menghormati, betul ya? Saling menghormati, saling menghargai. Kemudian kita perlu merespon perbedaan dengan yang benar. Caranya apa? Menganggap perbedaan sebagai kekuatan. Kita butuh hijau yang tenang sebagai mediator, yang bisa melerai masalah. Kadang kuning itu bisa jadi provokator Bapak Ibu Saudara. Karena dia pintar ngomong, terkadang jadi motivator, tapi bisa juga jadi provokator. Ya kan? Nah, kita perlu belajar. Oh, di tim kita kira-kira ada merah enggak? Ada kuning, atau ada ungu, atau hijau? Teman saya bilang gini, wah gak ada warna kesukaan gua dong. Apa? Pink. Ya gak ada sih. Nah, respon negatifnya gimana? Kalau kita lihat orang berbeda dengan kita, next slide. Kita merespon negatif. Kita menolak perbedaan. Wah, dia gak cocok, kita gak bisa temenan sama dia. Kita mulai memusuhi perbedaan. Dia beda dengan kita. Dia bukan kaumnya kita, gitu ya. Kita mulai menjatuhkan dan mengecam perbedaan. Jeleknya lagi, kita mulai melabel orang dengan perbedaan. Menganggap perbedaan sebagai ancaman. Harusnya yang Tuhan mau, perbedaan itu sebagai kekuatan. Yang ngerti katakan amin. Amin. Saudara berbeda dengan saya berbeda dengan saudara. Saya menganggap perbedaan itu menjadi kekuatan bagi GBT dari Yesus Sukabumi di tempat ini. Yang ngerti katakan amin. Saya nggak berharap semua orang bisa mirip dengan saya. Saya orangnya kuning ungu. Saya kuning ungu, gitu ya. Saya nggak berharap semua kuning ungu dengan saya. Kita punya warna yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Dan saya anggap itu sebagai kekuatan. Amin. Nah, next slide lagi. Kita baca Efesus pasal 2 ayat 10. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah. Sama-sama katakan buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau apa? Supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan baik-baik. Setiap kita yang sudah percaya Tuhan, kita ini dikatakan apa? Buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi orang percaya itu mengalami 2 kali penciptaan. Ya, buatan Allah, keturunan Adam, tapi ketika kita percaya kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Bagi yang belum kenal Tuhan, mereka adalah buatan Allah juga. Diciptakan
sama Tuhan, tapi mereka belum mengalami penciptaan di dalam Kristus Yesus. Kita perlu menerima perbedaan. Kita perlu menghargai perbedaan. Kita perlu menghormati. Saya percaya di dalam rumah aja bisa beda, betul nggak? Keluargamu bisa beda. Suami istri dengan anak bisa beda karakternya. Contoh ya, contoh. Ungu fokus pada tugas. Dia orangnya yang data banget. Contoh ada orang curhat nih sama orang Ungu ya. Aduh, saya tuh banyak masalah. Sampai sulit tidur, makan obat tidur. Kalau ngobrol ke Ungu, Ungu akan jawab gini, sudah berapa lama kamu depresinya? Merek obat tidurnya apa? Berapa miligram kamu minum? Kalau kamu tanya ke Ungu. Tapi kalau saudara curhat ke orang kuning, saya lagi ada masalah, lagi depresi, lagi mengalami kesulitan. Si kuning akan menjadi motivator. Tenang, Tuhan Yesus baik, dia dahsyat, pasti akan buka jalan, dia pasti tolong kamu. Kalau kamu tanya ke merah, dia akan jawab gini, gitu aja gak bisa, lemah banget sih lu. Tanya ke merah. Kalau tanya ke hijau, dia akan damai, dia akan tenang, sabar, sing sabar, memang kadang hidup itu tidak adil. Ya kan? Itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, hijau itu sabar, sangat sabar, paling ekstrimnya adalah pasif. Hijau itu orangnya sungkan. Sungkan banget. Bahkan dia ngasih utang ke orang utang gak bayar-bayar. Ini ada cerita ya. Si coachnya dia cerita, dia punya istri, ada orang utang sama istrinya. Nah, suaminya ini, si coach Fernando ini orangnya merah kuning. Merah kuning, bayangkan, aktif banget tuh, merah kuning. Si istrinya hijau banget, dia bilang gini, "Pah, dia tuh udah utang loh sama aku loh, janjinya 2 minggu. Tapi udah 1 tahun gak bayar-bayar, ini gimana ya? Bayar dong, kamu tagih dong. Aduh tapi aku gak enak, gimana aku nagihnya ya? Ya udah kalau kamu nagih ikhlasin dong. Daripada kamu dipikirin, hijau itu memang orangnya sungkan. Kebanyakan orang Jawa mungkin hijau, sungkan. Ada di antara kita yang sungkan, mau negor gak enak. Tapi kalau gak negor, orang hijau itu saking sabarnya, diinjek juga kakinya. Kakiku diinjak mas. Coba kalau tanyanya ke orang Batak. Tapi bukan berarti orang Batak itu merah ya, gak selalu. Ingat, cuma 3% di dunia ini. Ada orang Batak juga kalem, saya pernah ketemu orang Batak kalem banget. Saya pikir dia kayaknya bukan Batak deh. Kayaknya dia bukan Batak deh. Batak yang sudah dicuci otaknya jadi Jawa deh, kayaknya kalem banget. Ya kan? Nah, contoh yang lain. Kuning kalau diketawain di depan umum, di MC salah ngomong, diketawain di depan umum dia mah suka, happy, senang-senang aja. Tapi kalau merah jadi MC, salah ngomong diketawain, dia akan murka. Kalau ungu diketawain di depan umum, dia akan terluka. Jadi kita perlu mengerti Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau orang kuning nih, kamu jadi MC ya? Hah, aku serius. Kamu jadi, oh gitu, kamu percaya sama aku? Oke. Kalau si ungu, jangan aku lah, orang yang lain aja. Gitu. Ada gak di antara kita seperti itu? Mulai terpikir gak? Mulai terbuka Bapak Ibu Saudara? Kira-kira karakter saudara apa ya? Ingat ya, tidak ada karakter yang sempurna. Semuanya ada kelemahannya. Ya. Poin yang kedua, kita lanjutkan minggu depan. Tuhan Yesus berkati, karena poin yang kedua banyak. Tuhan Yesus berkati itu, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Yuk, saya minta para pemain musik. Contoh lain ya, ungu itu pencet odol harus dari bawah. Saya banyak kuningnya, istri saya banyak ungunya, dia suka pencet odol harus dari bawah dong. Kalau saya pencet dari mana aja, yang penting kan dibuang, dipastikan dalam keadaan habis, tidak bersisa. Tapi istri saya lateral thinking, daripada berantem ngomongin odol, dia beli alat saudara. Supaya diputer, jadinya bisa selalu dari bawah. Iya kan? Kita perlu lateral thinking emang. Yuk kita naikkan pujian, Bapak sentuh hatiku, mari kita semua bangkit berdiri. Kita lanjutkan minggu depannya, pelajarannya masih banyak.
mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Oh, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai, betapa aku mencintai. Oh, segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali katakan, Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk
air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan merindukan setiap kita. Tidak hanya cukup di level kasih persaudaraan Philadelphia, tapi Tuhan mau kita naik satu level lagi di atasnya. Kasih agape. Kasih akan semua orang, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Ada kalanya kita sulit mengasihi karena melihat perbedaan antara kita dengan orang lain. Tapi hari ini kita sudah belajar bagaimana kita harus menerima perbedaan. Kita harus mengenali perbedaan, kita harus menghormati perbedaan. Dan menganggap perbedaan itu menjadi kekuatan, bukan ancaman. Tuhan merindukan setiap kita, Tuhan create kita, desain kita begitu unik. Kita diciptakan begitu unik, kita berharga di mata Tuhan. Tuhan tebus hidup kita. Tuhan mau juga setiap kita memancarkan kasih agape kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan. Kita memancarkan kasih Kristus. Karena Allah adalah kasih. Kita sudah terima kasih yang mau berkorban, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih yang mengampuni, kasih yang sanggup menerima perbedaan. Kasih yang menerima apa adanya. Tapi bukan itu saja, kasih agape juga kasih yang tidak akan membiarkan diri kita tetap apa adanya. Tapi kita mau terus berubah, terus diubah, punya karakter Kristus. Kita perlu melatih karakter Kristus itu supaya menjadi culture, menjadi the way of life dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami banyak belajar. Ada kalanya Tuhan kami sulit menerima perbedaan. Ada kalanya kita menjauhi orang yang berbeda dengan kami Tuhan. Tapi kami belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bahwa pada hakikatnya Tuhan menciptakan setiap kami unik. Oleh karena itu kami mau belajar Tuhan mengasihi orang lain. Mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kita. Dengan kasih agape, dengan kasih Allah. Tuhan curahkan kasih Allah dalam setiap kehidupan kami. Bapa sentuh hati kami. Sehingga setiap kami terus mengalir kasih Allah yang tidak pernah habis. Kasih Allah yang terus mengalir seperti sungai yang mengalir. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mungkin setiap jemaat Tuhan datang dengan pergumulan. Boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan yang sedang datang dengan pergumulan. Mungkin masalah rumah tanggamu, pekerjaanmu, masa depan anak-anakmu. Hubungan orang tua dengan anak, suami istri, mertua dengan menantu, apapun yang kau sedang hadapi, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau sedang sakit, Tuhan jamah. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat Tuhan yang datang dengan pergumulan. Mereka datang dengan masalah, mungkin mereka datang dengan masalah rumah tangga, pernikahan, mendidik anak, masalah masa depan. Dunia katakan 2023 akan mengalami resesi, tapi kami percaya Tuhan sanggup pelihara hidup kami. Tuhan sanggup memenuhi setiap kebutuhan kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang kaya, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Berikan kepada kami hikmat daripada Tuhan. Berikan kepada kami kemampuan sehingga kami boleh mengembangkan skill, kemampuan yang Tuhan percayakan setiap kehidupan kami. Dan itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami mencari kebutuhan, mencari nafkah dalam kehidupan kami. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang bekerja diberkati Tuhan, yang usaha diberkati Tuhan, yang studi diberkati Tuhan. Kami yang sedang mengalami kelemahan Tuhan berikan kekuatan. Kami yang susah dihiburkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang terikat dilepaskan. Terima kasih Bapak, kami yang sedang menghadapi masalah jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan sanggup buka jalan buat setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya kesetiaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami boleh hidup hari ini Tuhan karena kasih setia Tuhan yang menyertai setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Jemaat gereja Bethel Tabernakel dari Yesus. Mereka boleh mengalami berkat, pemulihan, kuasa daripada Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sementara kami akan memberikan persembahan, berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk memberikan yang terbaik. Karena kami percaya ketika kami memberi, kami tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan sanggup melimpahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Terima kasih Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan
Kepada jemaat yang bertugas, saya persilahkan. Sambil memberikan persembahan, kita mau bernyanyi lagu Yesus Ajaib, Tuhanku Ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, boleh jemaat yang bernyanyi? Hey, mana suaranya? Sama-sama kita bangkit berdiri, yuk. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib.
Berikut adalah informasi terkait dengan penukaran amplop persembahan Natal dengan kalender 2023 dan juga untuk pendaftaran ibadah Natal umum di 25 Desember 2022. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bisa mendapatkan amplop persembahan Natal di basement dengan usher yang bertugas di ibadah raya yang pertama ataupun ibadah raya yang kedua. Untuk amplop persembahan Natal yang sudah diisi dapat ditukar dengan kalender 2023 di basement seusai ibadah raya yang pertama ataupun ibadah raya yang kedua. Pendaftaran untuk ibadah Natal di 25 Desember 2022 dengan menyebutkan nama dan jumlah anggota yang akan hadir pada ibadah Natal tersebut. Demikian informasi terkait dengan penukaran amplop dan kalender juga pendaftaran Natal umum. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri pertemuan kita nyanyikan pujian terakhir. Hidupku menggenapi firman-Mu, Kau mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, ada mujizat sertai tiap langkahku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara daripada kami dari awal pertengahan sampai berkati puji-pujian, memberkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan untuk kerajaan-Mu, baik untuk tas, persembahan perpuluhan, persembahan Natal, Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati saudara kami yang sudah melayani sebagai worship leader, singer, pemain musik, petugas sesi menyambut tamu, bahkan hamba-Mu, pesta luk yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berikan kekuatan, berikan tubuh yang sehat, berkati tugas-tugas kami, pekerjaan kami sepanjang minggu ke depan, dan kami berdoa supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan boleh berhasil, sehingga nama Tuhan boleh memuliakan. Ciptakan rumah tangga yang baik, sehingga hubungan suami istri, orang tua dan anak, majikan, pegawai, terjalin komunikasi yang baik, agar sepekan kami boleh menikmati berkat anugerah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tadakan tanganmu, terima berkat kepada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi, berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.